Nah, wasalisu adapun yang ketiga. Wasalisu adapun yang ketiga. Wasalisu adapun yang ketiga itu tarkul hujri, meninggalkan perkara yang jelek. Tarkul hujri, meninggalkan perkara yang jelek, perkara yang jelek atau yang buruk. Tarkul hujri itu tarkul hujri, meninggalkan perkara yang jelek atau yang buruk. Ai al-fuksi, tegasnya perkara yang jelek, perkara yang jelek atau yang buruk. Minal kalami, dari omongan atau dari ucapan. Minal kalami, dari omongan atau ucapan. Al-fahisi, yang kotor atau yang jelek atau yang buruk. Jadi di bulan puasa jangan sekali-kali kita berbicara ucapan yang kotor, yang buruk ataupun yang lain. Fayasunu, maka menjaga. Fayasunu, maka menjaga. Fayasunu, maka menjaga. Siapa yang menjaga? As-shaimu, orang yang berpuasa. Siapa as-shaimu, orang yang berpuasa? Menjaga, maf'ulnya lisanahu, pada lisannya shaim. Lisanahu, pada lisannya shaim. Orang yang berpuasa yang ketiga kan disunahkan untuk menjauhi dari ucapan yang kotor, yang buruk ataupun sejenisnya. Apa itu? Yaitu anil kadzbi, dari berbohong. Anil kadzbi, dari berbohong. Jadi jangan sekali-kali di bulan puasa kalian berbohong. Contoh, kalian ditanya sama guru kalian, sudah mengerjakan PR belum? Udah. Kalau sudah mengerjakan, udah. Kalau memang belum mengerjakan, bilangnya belum. Kamu tadi sholat tahajud gak ketika malam? Tahajud, Ustaz. Kalau memang tahajud, bilang tahajud. Kalau bilang enggak, bilang enggak. Wal ghibati, dan ghibah. Ghibah itu membicarakan orang lain, meskipun itu ada fakta pada dirinya. Contoh, saya ini misalkan punya kejelekan misalkan apa, nggak pernah masuk kelas misalkan. Akhirnya sama Gozi diomongin, Ustadz Manar mah kalau ngajar nggak pernah masuk kelas, nggak pernah ngisi. Nah itu juga sama, termasuk dari ghibah. Wa nahwi dzalika, dan semisalnya berbohong dan ghibah. Wa nahwi dzalika, dan semisalnya berbohong dan ghibah. Makanya yang sebagaimana yang dijelaskan tadi, ruba shaimin laisa lahu min shaumihi ilal ju'. Jadi banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa laparnya aja. Kenapa? Karena orang tersebut itu suka berbohong, suka ghibah ataupun yang lain. Kasatmi, seperti mencela. Kasatmi, seperti mencela. Mencela itu ya dikatain sama teman-temannya, kamu nih udah hitam, nggak mau sholat lagi. Nah itu juga sama, itu termasuk dari satmi, dari mencela. Saat kalau misalkan teman kita ngeledek kita, ngebully, itu gimana kalau kita lagi berpuasa? Apa yang harus kita lakukan? Wa in satamahu, dan jika mencela pada shaim, pada orang yang berpuasa, wa in satamahu, dan jika mencela pada shaim atau orang yang berpuasa, wa in satamahu, dan jika mencela pada shaim atau orang yang berpuasa. Siapa yang mencela? Ahadun, seseorang. Kita lagi berpuasa, malahan kita dikata-katain, wah nggak puasa nih kayaknya nih, buktinya keringetan nih habis dari kamar mandi ya misalkan. Apa yang harus kita ucapkan? Falyakul, maka hendaknya mengucapkan siapa shaim. Falyakul, maka hendaknya mengucapkan siapa shaim. Falyakul, maka hendaknya mengucapkan siapa shaim marotaini, dengan 2 kali. Marotaini, dengan 2 kali. Au salasan, atau 3 kali. Apa yang diucapkan? Inni shaimun.
Jangan ngatain lah ini so imun, ini so imun, ini so imun. Nah, ngomong tuh, misalkan kamu dikata-katain sama teman-temannya, sabar orang berpuasa. Ngomong ini so imun, ini so imun, ini so imun. Ngomong 2 kali atau 3 kali. Kalau dia nggak paham, terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Saya berpuasa, saya lagi puasa, saya lagi berpuasa. Imma bilisani, ngomongnya dengan apa? Imma bilisani, ada kalanya dengan lisannya soim. Imma bilisanihi, ada kalanya dengan lisannya soim. Imma bilisanihi, ada kalanya dengan lisannya soim. Ngomong dengan lisan. Saat kalau dikiranya kita sombong, itu gimana? Nanti ada. Kamakola, sebagaimana yang diucapkan. Kamakola, sebagaimana yang diucapkan. Kamakola, sebagaimana yang diucapkan. Kamakola, sebagaimana mengucapkan, bukan diucapkan. Kamakola, sebagaimana mengucapkan. Kamakola, sebagaimana mengucapkan. Siapa yang mengucapkan? Nawawiyu, Syekh Imam Nawawi. Siapa? Syekh Imam Nawawi fil adkari, dalam kitab adkar. Penjelasan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi dalam kitab adkar, kitab yang menjelaskan tentang hadis. Au biqalbihi, atau dengan hatinya soim. Au biqalbihi, atau dengan hatinya soim. Qalbihi, atau dengan hatinya soim. Berarti ngomong dalam hati, ini soimun, ini soimun, ini soimun. Berarti apa? Kalau kita ngomong dengan hati, berarti kita biar melatih kesabaran. Kalau ngomong lewat hati kan seorang itu nggak tahu kalau kita lagi berpuasa. Ya berarti kita melatih kesabaran. Biarinlah kalau orang nggak tahu, orang yang kita mengatakan kepada kita dia tahu enggak, yang penting kita ngomong ini soimun, ini soimun, ini soimun. Kama sebagaimana keterangan. Kama sebagaimana keterangan. Kama sebagaimana keterangan. Nakolahu, yang menukil pada ma. Hunya menjadi maf'ul. Domir muttasil, mahal nasab. Nakolahu, yang menukil pada ma. Nakolahu, nakolahuma, nakolahum. Nah itu ada. Nakolahu, yang menukil pada ma. Sebagaimana yang dinukil. Siapa yang menukil? Ar-Rafi'iyu, Imam Rafi'i. Ar-Rafi'u, siapa Ar-Rafi'u? Imam Rafi'i. Anil a'immati, dari beberapa imam. Dari beberapa imam atau ulama boleh. Waktasaro, dan menganggap cukup. Waktasaro, dan menganggap cukup. Siapa Ar-Rafi'i? Alaihi, atas manakola Ar-Rafi'i. Alaihi, atas manakola. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin ilahuna wallahu a'lam bissawab. Man sayas'al faltawaddul. Tentang pemahaman atau tentang materi tentang kesunahan berpuasa. Nih, pakai mic. Berdiri kayaknya ya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dari laras walayak itu gimana? Wayak sulu. Walayak sulu. Wa lafal yang? Wayak sulu. Wala. Oh, di redaksi kalian walayah sulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redaksi walayah sulu. Yang benar adalah wayah sulu as-suhuru. Di tulisan kalian ada lanya. Ada, lanya dicoret. Sahur itu bisa dihasilkan dengan sedikitnya makan dan minum.
bukan wala. Lanya itu di lala sawab dikurungin. Jadi sahur itu bisa dihasilkan dengan sedikitnya makan dan minum, bukan tidak bisa dihasilkan. Berarti secara tidak langsung kalau ada redaksi lainnya berarti dianjurkan untuk memakan yang banyak dan minum yang banyak. Lanya itu dikurungin atau dicoret. Silakan, ada lagi? Ya, tanyakan. Masuk YouTube nanti. Yang penjelasan ketiga tentang hal yang disunahkan dalam puasa, meninggalkan perkara yang jelek atau buruk dari ucapan kotor dan kebohongan dan ghibah atau bicara orang lain, meskipun itu ada fakta di dalam dirinya. Kalau misalkan misalkan David sering sholat qobliyah subuhan, tapi lama, pas lagi KBM, pas berpuasa, si Askar ngomongin ke si David lama banget sholat qobliyahnya, kayaknya maksudnya juga Prakteknya itu ketika ada seseorang ketika di sekolah dia rajin sholat duhanya, kemudian ada temennya melihat, lapor ke yang lain, itu ngapain sih sholat mau caper kali ya ke wali kelasnya mungkin gitu ya. Itu termasuk ghibah bukan? Pertanyaannya gitu. Ghibah itu pengertiannya apa? Membicarakan omong orang lain meskipun fakta dan dia tidak suka dengan apa yang diucapkan. Itu termasuk berarti bukan termasuk dari ghibah. Malahan mungkin ketika dia ngomongin orang lain mungkin dia biar tambah semangat gitu. Iya. Mungkin iya. Biar semangat. Ya, satu lagi. Nggak ada. Ini terakhir nih tentang kesunahan berpuasa. Insya Allah besok menjelaskan tentang puasa hari-hari yang diharamkan dalam berpuasa. Yang pertama itu menyederhanakan terbuka. Ketika kita berbuka, ketika ada kurma sama air, cuma ada sop buah, sate ayam, sama yang manis-manis, yang manis dan yang harus kita berbeda. Jadi ada pertanyaan. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan bahwasanya kesunahan yang pertama itu dari berpuasa kan menyegerakan berbuka ketika sudah dipastikan datangnya waktu maghrib. Kemudian ketika berbuka juga disunahkan menggunakan kurma. Pertama kali kalau nggak ada kurma bisa menggunakan dengan air. Kurma itu bisa disunahkan dengan ganjil. Saat kalau nggak ada kurma, nggak ada air, adanya es buah, adanya sate, adanya gorengan. Terus apa yang kita dahulukan? Ya terserah kamu. Iya, karena apa? Karena kesunahannya itu kan dengan kurma, kalau nggak ada kurma dengan air. Kalau nggak ada air kayaknya nggak mungkin. Ya. Malahan apa? Kamu beli sate ayam,
beli gorengan, padahal beli air aqua gelas 500 perak udah dapet. Ya berarti apa? Sebisa mungkin kita mencari kurma. Kalau nggak ada kurma berarti mencarinya air. Kalau nggak ada tersebut ya berarti kita tidak mendapatkan kesunahan berbuka puasa. Ya jangan sampai kita pengen makan nikmat, makan sate, gorengan, es buah, tapi kita lupa bahwasanya kesunahan berbuka itu menggunakan kurma atau dengan air. Jadi gitu. Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini ada manfaatnya. Insyaallah pertemuan besok kita akan menjelaskan tentang hari-hari yang diharamkan dalam puasa. Ilal liqa fi ghairil awqat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.